Kemiskinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir juga angkanya ya nggak signifikan lah. Indeks gini juga kurang dari terlalu kecil 0,03 dan itu sangat terlalu kecil. Artinya masyarakat kita yang mengalami masalah kemiskinan, kekurang pendidikan, kekurang melek literasi hukum atau literasi demokrasi masih akan kita hadapi dalam 5 tahun ke depan. Nah, saya ingin mendengar dari kawan-kawan semua nih, teman-teman relawan nih, sebagai closing note-nya teman-teman. Apa kira-kira saran jenengan ke masa depan? Karena 5 tahun ke depan, atau bahkan mungkin 10 tahun ke depan, masa pemilih kita, para pemilih kita, masih di 60-an% yang berpendidikan menengah ke bawah. Dan mungkin masih sekitar 30% ambang angka kemiskinan di masyarakat bawah yang mencoblos tanpa mengetahui siapa yang dia coblos. Oke, ya itu saya pengen teman-teman memberikan kita sebuah closing note. Kira-kira gimana upaya memperbaiki situasi ini? Mulai dari Kang Igat dulu deh. Oke, pertama kita nggak boleh naif dengan situasi proses pemilu yang dihasilkan hari ini loh. Bahwa ada persoalan dalam tahapan, dalam proses itu harus kita akui. Dan ini memang harus menjadi momentum dalam rangka memperjuangkan keadilan gitu demi tetap tegaknya demokrasi. DPR dalam hal ini sebagai representasi rakyat ini harus aware loh bahwa ini ada persoalan loh. Nggak bisa sebatas hanya kepentingan untuk menyelamatkan kursi masing-masing gitu loh. Ini persoalan rakyat, persoalan bangsa. Oleh karena itu angket ini harus dilaksanakan menurut hemat saya. Yang kemudian yang kedua, perbaikan sistem itu secara menyeluruh itu penting. Kan undang-undang pemilu ini setiap 5 tahun sekali kan dievaluasi. Harusnya kan evaluasi itu menjadi lebih baik gitu loh. Meminimalisir atau menutup celah sekecil mungkin, misalnya tidak terjadi abuse of power, penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan oleh kekuasaan. Kemudian dari sisi konstituen, bagaimana menjadikan pendidikan ini penting. Ya kan, pendidikannya adalah sebenarnya tanggung jawab negara. Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa 20% APBN itu harusnya untuk pendidikan, membangun sumber daya manusia. Tapi negara belum mampu merealisasikan. Ini tantangan Mas, kira-kira seperti itu. Ya, nanti 20% biaya pendidikan itu juga akan dialokasikan untuk program makan siang gratis buat anak-anak. Ini harus kan? Challenging yang harus diatasi oleh pemerintahan transisi dan pemerintahan yang akan datang. Thank you Mas Igat.